Oke, balik lagi sama aku Zaki. Di sini aku bakal bahas soal EduNext set satu. Oke, oke. Aku langsung baca ya. Nah, yang pertama, diketahui HSO4 min merupakan asam yang lebih kuat dibandingkan dengan HPO42 min. Nah, teruskan reaksi yang terjadi jika dicampurkan larutan yang mengandung HSO4 min dan HPO42 min. Oke. Jadi mana nih? Kan jadi ada reaksi nih kayak HSO4 min sama HPO42 min. Nah, yang lebih kuat itu adalah HSO4 min. Berarti nanti HPO42 min itu kayak dianggap basa apa bandingannya itu HSO4 min, ngerti nggak sih? Jadi kayak sebenarnya kan asam kuat atau basa kuat dan lain sebagainya itu kan tergantung pembandingnya apa. Nah, dalam kasus ini HSO4 min itu asam yang lebih kuat daripada si HPO42 min. Nah, jadi HPO42 min itu kayak berubah gitu ya perilakunya sebagai basa atau nanti mungkin jadinya kayak penerimanya. Jadi kayak HS4 min itu kan asam, berarti dia nanti donor aja H plusnya. Nah, nanti yang lainnya ya jadi penerimanya karena hanya dua doang ya. Wayah nah ya HP42 min itu yang jadi penerimanya gitu loh. Oke, pokoknya tadi kasusnya itu, sorry belum aku colokin, pardon. Oke. Iya, jadi kasusnya itu kan tadi kayak ya udah HSO4 min. HSO4 min kan asam kan. Ya udah pokoknya asamnya ini lepasin H plus aja. Dan yang menerimanya ya udah sisanya yang si HP42 min ini. Jadi at the end reaksi yang di ruas kanannya produknya itu jadi SO42 min. Ininya ketambahan H plus jadi kayak ininya kurang satu kan, kayak H plus ditambah sama HPO42 min. Ini kayak 2 min plus jadi kayak min doang gitu. Kayak min 2 kurang tambah satu lah ya, jadi min satu gitu ya kurang lebih. Nah ini HSO4 min karena keluar H plusnya jadi kayak dikurang satu lagi jadi SO42 min. Oke, pokoknya aman lah ya tentang penulisan kayak gini. Dan jangan lupa fasanya ya teman-teman, karena nanti kayak dihitung juga tuh poinnya. Kalau nggak pakai fasa jadi nggak perfect lah ya. Lanjut B, tandai spesi mana yang bertindak sebagai asam basa dan konjugasi masing-masing. Ya udah tadi karena dia asam kuat berarti ini asam, definitely asam. Ini pasti pasangannya dalam ruas kiri basa. Nah, pasangan dengan ruas kanan karena isopat min asam berarti tadi ini apa jadinya asam konjugasi. Sorry, basa konjugasi. Oke, karena asam lawannya basa tapi ada conjugate-nya. And then bahasa di sini lawan di sini apa jadinya asam conjugate gitu ya. Aman ya, gampang banget kali ya. Lanjut, diketahui HPO4 min dapat bereaksi dengan CO32 min. Nah, KB-nya itu 1,6 kali 10 min 7. KB CO32 min itu 1,8 kali 10 min 4. Tuliskan reaksi yang terjadi. Oke, reaksi doang teman-teman. Jadi reaksinya ya udah tinggal HPO42 min ditambah CO32 min. Nah, terus gimana nih? Mana yang asam, mana yang basa dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya dilihat dari KB-nya, teman-teman. Nah, dilihat dari sini, KB itu berarti kan dia pengen tahu lebih basa mana sih. Jadi KB itu kayak indikator kebasaan, kurang lebih gitu ya, menurut gampangnya, kasarnya gitu. Jadi KBHPO42 min itu pangkat -7. KBCO32 min itu pangkat -4. Berarti lebih besar mana, teman-teman? Ya, betul banget, CO32 min. Karena -4 doang besar gitu ya daripada PO42 -7 gitu. Oke. Nah, berarti CO32 min itu pasti berlaku sebagai basa. Nah, berarti HPO42 min ya wayahna lagi. Dia wajib banget berlaku sebagai asam. Jadi kayak karena nggak ada asam ya dia harus jadi asam. Oke, aman ya berarti. Nah, berarti karena asam dia donorin H plusnya ke sini jadi kayak ini aslinya 2 minus jadi 3 minus karena kekurangan H plus. Oke. Nah, ini jadi minus biasa karena ketambahan H plus jadi HC3 minus gitu ya. Oke, aman ya. Begitu aja. Nah, D. Berdasarkan reaksi pada bagian A dan C dapat disimpulkan HPO42 min bersifat, lihat pada bagian A. HPO42 min dia sebagai apa ini? Basa, bener banget. Nah, di sini dia sebagai asam. Berarti kalau dia bisa basa bisa asam apa namanya? Amfoter, bener banget. Kita lanjut yang E. NP, AS, dan SB merupakan unsur golongan 15. Urutkan asam-asam berdasarkan kenaikan kekuatan asamnya. Jadi semakin asam mana sih? Nah, ini tuh solusinya salah teman-teman. Karena kita tahu kan HNO3 itu asam banget, ya nggak sih? Berarti dan
kan aku juga udah nge-state kan di awal kalau asam okso tuh gimana teman-teman? Makin ke sini makin meningkat asamnya, makin ke atas juga makin meningkat. Oke. Nah, HNO3 itu di atas N gitu ya. N terus P, AS, SB. Woi, ini kenapa ketutupan? Nah, jadi apa? Yang dominan tuh asam tuh yang N karena dia juga HNO3 tuh asam kuat juga. Jadi ini sebenarnya dibalik aja. Gini kali ya. Nah, oke. Aman ya. Jadi kalau kalian ini kenapa ke kanan dan sebagainya itu aku udah jelasin di video sebelumnya teman-teman yang review materi. Coba skip aja ke bagian oksal. Oke, kalau masih nggak ngerti gitu ya. Pokoknya gampangnya gitu dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Atau atau aku langsung buka aja ke materinya kali ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau kalau asam biasa biner gitu ya. Kayak HF, HCl, HBr, HI gitu ya. Dia dari kiri ke kanan terus dari bawah ke kanan, bawah ke dari atas ke bawah. Kenapa? Karena kalau dari kiri ke kanan dia makin elektronegatif, dia makin polar. Nah, karena makin polar, H plusnya makin gampang keluar. Karena H plusnya makin gampang keluar, asamnya makin kuat. Nah, kalau dari atas ke bawah, karena semakin ke bawah, jari-jarinya makin gede. Iya kan? Karena ngaruh ke periode. Jadi kayak sorry, jari-jarinya makin gede. Nah, at the end, H plus yang ada di sini tuh gampang banget untuk keluar. Karena cekaman dari si intinya untuk menarik itu tuh udah kayak not not our business gitu lah kata si intinya tuh. Karena udah jauh banget. Karena kayak jari-jarinya gede banget gitu-gitu. Oke? Jadi tadi, pokoknya asam tuh kan dia ngaruh apa sih? Kuantitas dari H plusnya kan. Jadi kalau nanti H plusnya itu gampang keluar, ya dia semakin asem dong. Ya nggak? Ya dong. Oke, gitu ya. Jadi ini salah, harusnya gitu. Harusnya NO3 dulu yang paling kuat, baru A3PO4, A3SO4 dan lain sebagainya. Lanjut F. Atau ini sebenarnya aku salah persepsi ya. Berdasarkan kenaikan kekuatannya itu ini dulu atau gimana gimana pokoknya kalian make sure ANO3 atau lebih bagus itu malah ada ininya, ada legendanya, ada keterangannya kayak ini menuju ke asam lebih kuat gitu ya. Jadi biar orang-orang tuh stranger tuh eh, a- apa ya? Know gitu ya, tahu gitu ya. Lanjut F, kelompok oksida basa atau oksida asam. Oke. Nah, oksida basa itu biasanya hmm, golongan satu, golongan dua gitu ya. Ya, golongan satu, golongan dua kayak K, terus Mg gitu kan. Nah, kalau Ag itu aku kayaknya hafalan gitu ya. Nah, kalau asam tuh sisanya aja gitu ya. Kayak CO2, terus SO2, ini kayak sisanya aja. Dan ini kayak nggak logam. Iya, iya berarti bahasa tuh biasanya kayak identiknya logam gitu ya. Kalau asam tuh ini malah nggak logam kan, Cek. S sama P itu nggak logam. Coba nanti bisa dicek lagi kali ya di website, di IDNX. Lanjut dua, kelarutan CuOH dalam air sebesar segitu pada 25 derajat Celcius. Nah, yang A, tuliskan persamaan reaksi kesetimbangan. Ya, gampang aja ya. CO2 solid, terus direaksiin sama air, karena dia apa? Karena dia mm, bukan basa kuat, ba- bukan asam kuat ya. Jadi dia basa lemah, makanya panahnya ada dua, kesetimbangan, CO2 plus, aqueous, oh amin aqueous, karena udah larut gitu ya. Lanjut, terus kan ungkapan persamaan KSP. Ya, gampang aja kali ya. KSP sama dengan ini KSPJ kesetimbangan ini kali ini pangkat dua. Ingat ya. Kan kalau kesetimbangan tuh kan produk bagi laktan. Terus kayak em, koefisiennya jadi pangkatnya. Nah, dalam kasus ini 2 ohamin berarti pangkatnya 2 gitu ya. Nah, jika kelarutan sama dengan S, berarti nanti KSP-nya itu kayak ini misal ini S terus ini nanti oke, mending kalau aku enaknya dibuat MRS. Kalau kalian masih kayak terbata-bata gitu ya dengan hal ini. Gini, sorry ini kenapa ada yang nutup ya? Oke, gue nggak tahu sih ini apaan, tapi kayak so annoying gitu ya. Gua ohamin. Nah, kalau lebih gitu ya. Nah, misal kalau kalau ini S, berarti ini 2S. Oke nggak? Karena ini 1 banding 1, ini S, ini 2S gitu ya.
Jadi nanti pas dicemplungin ke KSP-nya itu kayak S sama 2S gitu. Oke, oke. Jadi sebenarnya ini kayak pengen ngelarutin si CuOH2 ini gitu. Ini ada MRS biasanya. M-nya tuh ada sesuatu, R-nya tuh kurang S gitu kan. Nanti kayak kelarutannya ya fokus ke sini aja gitu, S sama 2S gitu. Karena KSP tuh kali ion-ionnya gitu ya. Karena fokus ke ion-ionnya aja gitu. S sama 2S. Nanti S sama 2S ini dikuadratin jadi kayak 2 kuadrat 4 S kuadrat kali S jadi S pangkat 3. Terus kayak jadinya 4 kali ini. Jadi kelarutan di sini tuh maksudnya adalah S-nya gitu ya. Segini. Oke, nanti dapat DKSP-nya segitu. 4,9 kali 10 pangkat min 20. Oke. Jadi S itu adalah kelarutan. Oke. Jadi seberapa larut sih gitu ya. Suatu hal. Oke, lanjut. Yang C, tentukan kelarutan CuOH2 dalam larutan yang mengandung NaOH. Nah, ini apa nih? Maksud soal tuh apa dulu? Oh, maksud soal itu kita seberapa ngerti sih sama materi ion senama. Nah, jadi kayak kalau ad- kalau yang awalnya itu udah ada ion OH-nya, apakah kelarutannya makin bertambah atau kelarutannya makin berkurang atau gimana? Ya udah, kayak basic aja teman-teman. Jadi kayak uh, CuOH2 terus jadi Cu2 plus sama 2OH min kan. Nah, berarti pas di mula-mula CO2 pasti ada. Nah, si OH- di sini, ini dia udah ada 0,01 gitu dari si NaOH. Oke, sama ini S, ini 2S gitu ya. Jadi nanti at the end si Cu-nya tuh S biasa. Nah, si OH-nya tuh ada 0,01 tambah 2S. Nah, tapi dalam kasus ini OH-nya itu jadi 0,01 aja. Jadi kayak 2S-nya diabaikan. Kenapa sih 2S-nya diabaikan? Iyalah, orang S-nya aja kecil banget, pangkat min 7. Sok bandingin sama 10 pangkat min 2. Lebih gede mana? 10 min 2 kan? Jadi kayak dia tuh S itu kayak nambah dikit banget dan jadinya malah ngeribetin penulisan kalian. Kalian boleh banget untuk mengabaikan, oke? Nah, syarat pengabaian tuh biasanya syaratnya dua order. Misal kayak S-nya itu 10 pangkat minus 1, terus si ininya tuh misal 10 pangkat minus 3. Nah, kalau ini tuh nggak boleh untuk diabaikan. Oke? Jadi syaratnya tuh dua, apa ya, differentnya, gapnya itu dua, 10 pangkat min 2. Ya gitulah ya, kayak pangkatnya beda dua gitu. Oke? Aman ya. Itu biar bisa ngabaikan atau enggak. Oke. Nah, jadi KSP-nya, jadi karena kan kalau yang dari sini KSP OH-nya itu 2S. Nah, kalau kasus ini OH-nya itu harusnya 0,01 tambah 2S, tapi kayak karena S-nya itu terlalu kecil, jadi kita abaikan aja. Jadi kayak 0,1 kuadrat dan sebagainya sih. Tinggal dicemplungin aja pakai kalkulator. Nanti bakal hasilnya sih 4,9 kali 10 kali 16 ini. Gitu. Oke, gampang ya. Semangat teman-teman hari ini. Lanjut. Tentukan kelarutan COH2 dalam larutan asam pH 5. Nah, di sini apa yang dikasih tahu? Oh, di sini tuh udah ada nilai H plusnya, teman-teman, yaitu 10 pangkat minus 5. Karena kan pH tuh min log H plus. Berarti kalau H plus apa? Ya 10 pangkat minus pH gitu ya. Gampangnya gitu. Udah deh. Ini kayak ya ini boleh ditulis boleh enggak. Tapi ini biar kalian nggak ujuk-ujuk gitu. Jadi kayak CO2 jadi ini biasa nulis kayak yang di awal. Ini tuh K-nya tuh namanya KSP. Lanjut kita ngelibatin pH dan ada KW. Itu kayak ada hints gitu ya buat kita. Nah, itu tuh kita kan pengen ngelarutin ke asam. Jadi kita tuh pengen ngebentuk persamaan yang kayak gini CuOH2 yang nanti react-nya sama H plus sama asamnya gitu loh. Nanti at the end nilai K-nya itu adalah hasil kalinya gitu loh. Jadi kan kalau ini awalnya itu kan dia kayak aduh ini kenapa ada penutupnya ya? Sorry sorry. Kayaknya aku pakai ini aja deh annotate. Nah, ini kan aslinya itu tuh bentar. Sorry. Oke. Jadi aslinya itu kan dia kayak uh H2O jadi apa? Proporpok. Oh, amin sama H plus kan.
Ya nggak teman-teman? Nah, ini tuh adalah K-nya namanya KW. Nah, di sini aku pengen ngebalik, teman-teman. Kenapa? Karena aku pengen ngereaksi sama H+. Jadi H plusnya itu harus ada di reaktan. Jadi otomatis harus banget dibalik dong, ya nggak sih? Jadi kayak H plus tambah O amin. Jadi H2O. Konsekuensinya apa kayaknya? Bener banget, jadi 1/KW. Oke, aman ya sampai sini. Tapi ada masalah baru nih teman-teman. Nah, ternyata si Ohamin yang di atas itu ada dua. Berarti yang bawah juga harus ada dua dong Ohaminnya. Biar nanti saling coret-mencoret kali ya. Jadi ini kali dua semua. Nah, konsekuensi dari kali dua semua itu nanti bukan K-nya jadi kali dua, tapi apa? Iya bener banget, dikuadratin, dipangkat dua. Nanti kalau kali tiga semua, ya pangkat tiga. Jadi ini actually kayak FDN tuh hanya mainan uh, matematikanya aja kali ya. Oke, udah nih. Jadinya segini KSP sama 1/KW². Nah, ini dijumlahin. Jadi Ohamin ini bisa dicoret kan ini dijumlahin. Terus ini kayak ke bawah aja seperti biasa. Jadi K-nya itu dia dikali aja KSP kali 1/KW². Ya udah segini gitu ya. Udah deh. Jadi K-nya itu FDN dapat 4,9 kali 10⁻8 atau aku salah ya? 4. Ya bener banget. 10⁻+8. Waduh, keren banget nih. Nah, sama dengan CU2 plus per H+². Dapat dari mana? Ya, Kak biasa. Kan Kak di sini tuh produk bagi reaktan. Jadi ini teman-teman ini ngaitin banyak hal. Ini lumayan kompleks. Tapi semoga teman-teman ngerti ya. Bentar. Jadi, mana sih? Nah, ini ya. Ini produk bagi reaktan. Nah, produknya kan ada H2O-nya. Itu dikemanain? Karena ini liquid, teman-teman. Jadi kayak diabaikan. Terus reaktannya kan ada solidnya. Karena dia solid, malah dia diabaikan gitu ya. Jadi kayak fokusnya ke CO2 plus sama H plus. Dan koefisiennya jangan lupa. Pangkat 2, oke? Nah, udah. Cemplung-cemplungin. Cemplung-cemplungin. Udah deh dapet. Jadi kayak CO2 plus tuh. Jadi kita pengen tahu nilai CO2 plusnya. S-nya, kelarutannya. CO2 plusnya gitu ya. Nanti tinggal ini kayak 10⁻⁵ ini kayak dikali ke sini gitu. Kayak kali gitu. Kali silang, oke? Dapat deh 4,9 kali 10⁻². Nah, gitu teman-teman. Ini lumayan kompleks, jadi kayak teman-teman pause aja beberapa kalau emang masih kayak akunya kecepatan atau gimana. Atau nanti misalnya ada follow up question gitu. Mau make it clear lagi, langsung PC aku aja kali ya. Lanjut nomor 3. Ini nomor terakhir teman-teman. Dalam suatu wadah terdapat 500 ml larutan asam asetat 0,5 molar. Diketahui Ka-nya tuh 1,8 kali 9,5. Nah, tentukan pH-nya. Ya udah, ini mah langsung aja untuk ngapain teman-teman? Ya bener banget. Buat MRS-nya, buat persamaan reaksinya dulu. Jadi kayak ini HC2 3O2. Jadi H plus C2 3O2 min ya seperti biasa lah ya. Terus kayak ini ada 0,5 molar. Ini kita masukinnya kayak concentrate-nya. Terus habis itu kayak kurang X plus X dan sebagainya. Di sini kan pengen nyari H plusnya kan, berarti nyari X-nya dong, ya kan? Ka-nya sama dengan masukin kayak produk bagi reaktan as usual dan lain sebagainya. Akhirnya dapat nih. Dan ini X-nya diabaikan. Kenapa X-nya diabaikan? Terserah sih teman-teman mau diabaikan atau enggak. Pokoknya itu up to you aja gitu ya. Pokoknya kalau nggak diabaikan, boleh pakai kalkulator. Caranya pakai kalkulator yang aku udah buat di sebelumnya. Jadi bisa pakai solve, bisa pakai persamaan kuadrat. Pokoknya bisa lihat nanti. Nah, udah dapat tuh nanti hasilnya eh X-nya tuh ternyata hasilnya adalah 3 kali 10⁻³ nih. Jadi nih X kuadrat, nah ini tinggal kali silang nih 0,5 ke sininya, nanti bentuk X-nya. Nah, jadi pH-nya adalah, ini kan nyari apa sih pH? pH berarti min log X, karena X-nya tuh H plusnya gitu. Udah deh dapat. Lanjut B. Indikator kresol merah mempunyai Ka segitu dengan warna asam kuning. Karena jadi ada indikator nih kresol merah namanya. Dia akan berwarna kuning kalau ketemu asam. Terus dia bakal ketemu merah kalau sorry, dia bakal berwarna merah kalau ketemu basa. Nah, kalau 100 ml ini ditambahkan 3 tetes indikator, apa sih warnanya nanti? Ya gampang aja teman-teman karena dari nomor A kita udah tahu kalau pH-nya itu asam, berarti B apa jawabannya apa? Ya kuning definitely. Ya kan? Karena dia ketemu asam jadi apa? Kuning gitu ya. Gampang aja ya teman-teman. Oke, lanjut yang C.
ke dalam, oke. Oke lanjut, yang C, ke dalam 300 ml lautan, ditambahkan 200 0,5 molar. Tentukan. Nah, di sini ada apa nih teman-teman? Ini unik banget. Dia ada apa ini? Dia kita ngitung apa? pH dari basa kuat versus asam lemah. Nah, itu gimana tuh caranya? Oke, gampang aja teman-teman. Yang pertama buat MRS seperti biasa. Terus, oke, jadi nanti dia kayak ngurangin. Ya ini karena dia prosesnya tuh asam lemak sama basa kuat, tapi dia langsung kayak adblok gitu, langsung semuanya gitu. Dan basa kuatnya nggak banyak banyak amat sih. Coba ya, jadi kayak 300 kali 0,5, jadinya ini jadi 150 milimol. Ini 200 kali 0,5 jadi 100 milimol. Udah ketemu kan? Nah nanti kayak yang reaksi pembatasnya si NaOH-nya basa kuatnya jadi kayak dikurang 100 semua. Kalau ini produk jadi plus 100 kan, ini nol. Nah ini jadi 50 doang si asam lemahnya gitu ya. Terus ini kayak bahasa konjugasinya si C in Na ini dan lain sebagainya. Oke. Jadi langsung aja Ka sama dengan, ya udah langsung cemplungin aja. Ka itu tuh hmm, bentar. Oke. Ka itu as usual itu adalah H plus ya. H plus kali, oh ditutup gini sih. H plus kali hmm, bahasa konjugasinya ya, bahasa konjugasinya per asam awal. Ini kayak Kak, ini kan Ka-nya itu bukan dapat dari sini, teman-teman. Ini reaksi biasa untuk nyari tahu berapa sih quantified dari kayak asam lamanya berapa dan sebagainya. Ka itu dapat dari ini. Ka itu kan kayak Ha jadi H plus sama amin kan. Ini Ka. Jadi Ka itu produk H plus sama amin bagi Ha gitu ya. Ini kali, ini concentrate juga. Sorry. Nah, gitu kurang lebih. Udah deh. Jadi nyari H plusnya tinggal Ka kali Ha per amin. Nah, Ha-nya itu tadi udah dapat 50 doang. Mm-mm. Aminnya itu 100. Jadi 50 per 100. Nah, dapat tuh Ka-nya segitu. Jadi, ah ini K. Ini H plus ya. Ini udah langsung H plus ya. Jadi pH-nya tinggal min log aja. 9 kali 10 6. Dapat tuh 5, berapa. Gitu teman-teman, gampang aja ya. Jadi pokoknya, jadi ini kayak dia nggak mau ngafalin rumus gitu loh. Sebenarnya ini kan bisa aja langsung ke sini dengan rumus. Tapi bisa aja kayak menginduksi. Nah dari Ka gitu. Soalnya basicnya ya dari awal tadi. So kalian bisa banget lihat video yang aku awal deh yang materi. Nah kenapa sih ini kan emang concentrate gitu. Ini emang concentrate. Ini kan mol. Nah karena pembagian kayak ini kan satunya mol, milimol. Ini satunya milimol juga. Nanti bakal sama-sama dicoret jadi kayak nothing. Jadi kalian nggak usah ribet nih. Ini konsentrat, ini harus masukin konsentrat. Nggak usah teman-teman. Itu nanti ribet sendiri dan hasilnya juga sama aja. Karena dibagi yang sama gitu. Oke nggak sih? Udah lanjut D. Ke dalam 50 ml larutan itu ditambah segitu. Tentukan pH larutan yang terbentuk. Oke. Jadi di sini ada asam lemah, terus ada asam kuat. Nah, kalau campuran asam kuat sama asam lemah, ngitung pH-nya itu yang asam kuat doang, teman-teman. Tapi ada faktor pengenceran dari si asam lemahnya. Jadi kayak asam lemahnya itu dianggap kayak air gitu loh. Jadi kayak ini A plusnya itu kayak molnya, mol yang kuat 50 kali 0,01 per, nah nggak 50 doang. Tapi ada faktor airnya tadi, asam lemahnya 50. Jadi 50 tambah 50 100. Udah deh, nanti tinggal min log biasa jadi pH-nya 2,3. Udah deh, ini problem set 1 ya teman-teman. Nanti aku lanjutin set 2 set 3 sama aku juga dapet soal kayak dari temen yang hari Senin, oke? Dan aku cek-cek lagi ternyata soalnya tuh mirip-mirip teman-teman. Jadi kayak problem set 1 set 2 set 3 tuh kayak satu sama tiganya beda, tapi duanya nanti sorry, satu sama tiganya sama, beda ionnya doang, tapi nanti di duanya beda total gitu. Coba ya, nanti aku coba ngerjain.